Saya sekolah tinggi di kota, kemudian pulang bertani karena saya ingin membuktikan pada masyarakat bahwa petani itu bukan kaum marginal. Petani itu juga orang yang berpendidikan, orang yang hebat, orang yang berguna bagi negara, agama, dan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksanuddin. Saya petani stroberi organik dari Dusun Pendem, Desa Girirejo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang. Dulu saya setelah lulus kuliah, saya usaha bimbingan belajar, kira-kira berjalan sekitar 4 tahun. Kemudian kok sektor pertanian itu sangat menarik. Maka saya kepikiran sekali bagaimana mengembangkan sektor pertanian di pedesaan. Jadi ketika saya bertani, itu tuh tidak hanya dipandang miring, tidak hanya dipandang sebelah mata oleh masyarakat, bahkan kedua orang tua saya itu sangat melarang saya untuk bertani. Karena saya seorang sarjana. Jadi harapan orang tua saya kerja kantoran. Padahal tren ke depan itu harusnya anak-anak muda itu menjadi wirausahawan, menjadi penyerap tenaga kerja, bukan menjadi beban negara, menambah banyak pengangguran di negara ini. Makanya saya memutuskan untuk bertani. Saya istilahnya itu melobi orang tua supaya diperbolehkan untuk bertani karena saya punya cita-cita menyerap pengangguran di daerah saya. Sebenarnya ketika saya mulai bertani, itu orang-orang itu kayak semacam mencibir atau semacam mencemooh, sarjana kok tani gitu. Tetapi itu saya hiraukan karena saya berpikiran bahwa tani yang akan saya kembangkan itu bukan pertanian seperti orang-orang desa yang sudah dilakukan. Saya melakukan pertanian dengan basis teknologi walaupun masih sederhana. Kemudian saya punya manajemen, saya juga punya marketing. Jadi umumnya petani itu kan hanya mampu memproduksi, sedangkan saya itu bertani itu plus diimbangi dengan marketing, manajemen kebun, dan research and development. Nah, untuk divisi riset itu kami mengembangkan bagaimana stroberi itu punya kualitas premium dengan kontinuitas yang sama. Itu yang saya tugaskan untuk risetnya. Untuk riset itu saya menggandeng perguruan tinggi. Salah satunya adalah Undip, kemudian UGM. Kemudian untuk marketing, saya sekarang membuka reseller di 3 kota besar, yaitu di Yogyakarta, kemudian di Semarang, dan yang ketiga di Solo. Nah, untuk reseller sendiri, ada yang mengambil langsung ke kebun, ada juga yang minta diantar pakai kurir. Dengan adanya kurir, otomatis saya sudah bisa mengurangi satu pengangguran di daerah saya. Itu kurir, belum pekerja kebun, belum marketing di perkotaan. Itu menurut saya menariknya pertanian ketika dikembangkan. Ketika awal saya bertani stroberi, itu awalnya itu tanpa greenhouse. Tetapi itu bukan bertani stroberi yang benar. Karena waktu itu saya belum ada kepercayaan, baik dari orang tua maupun apalagi dari masyarakat. Kemudian setelah saya mengumpulkan dana, saya mulai membangun greenhouse. Lah, ketika saya sudah membangun greenhouse, itu orang di daerah saya sudah mulai melirik. Ternyata ada pertanian yang berbasis modern dengan manajemen profesional. Banyak para petani di daerah saya yang sudah bertanya-tanya tentang sistem pertanian, tentang marketing, dan lain-lain. Itu artinya kan mereka tertarik dengan pertanian yang saya kembangkan. Dan menurut saya pertanian yang saya kembangkan ini harusnya pertanian yang ada di Indonesia. Karena pertanian yang saya kembangkan itu adalah pertanian yang berbasis industri. Dalam artian adalah bisa menyerap tenaga kerja, tetapi tetap harus memperhatikan ramah lingkungan. Stroberi yang saya tanam itu adalah stroberi jenis California. Jadi buahnya itu ya lumayan besar, tingkat kemanisannya juga lumayan manis. Untuk masa tanam sampai panen itu sekitar 50-60 hari. Kemudian untuk perawatannya itu yang penting adalah bagaimana kita ngasih nutrisi secara cukup, kemudian menghilangkan solor. Karena dalam bertani stroberi, kebun yang buat pembuahan itu solor nggak boleh ada. Jadi solor itu selalu bersih terus. Untuk perkebunan stroberi saya menggunakan drip irrigation. Kemudian untuk penyiraman itu saya gunakan sprinkle. Sprinkle itu saya gunakan untuk menyiram stroberi untuk menghilangkan trip. Kemudian untuk yang drip ini itu saya gunakan untuk ngirim nutrisi dan nyiram.
Jadi tanaman saya itu full organik. Jadi semuanya itu berbahan alami yang ada di daerah sekitar saya. Jadi kalau saya gunakan untuk ngasih nutrisi itu kan biasanya NPK. Lah N-nya itu saya ambil urin kambing, kemudian P-nya itu saya ambil bonggol pisang, kemudian K-nya itu saya ambil batang pisang. Lah untuk mencari itu tuh saya fermentasi. Saya fermentasi menggunakan tetes tebu selama 2 minggu. Biasanya kalau ngasih nutrisi itu tergantung kondisi tanaman. Kalau misalnya kok tanamannya kok kurang subur, maka saya 1 minggu sekali. Kalau misalnya sudah kelihatan bagus ya 2 minggu sekali. Jadi dalam konsep organik itu tidak ada patokan yang pasti harus seminggu sekali. Tidak seperti yang di label-label pestisida kimia. Jadi kita itu diberi kesempatan untuk eksplorasi. Jadi greenhouse itu fungsinya banyak. Yang pertama adalah menghindari air hujan mengenai stroberi, itu yang jelas karena air hujan itu kan asamnya tinggi. Kalau mengenai stroberi itu nanti mudah busuk. Selain itu juga bisa meminimalisir hama, karena hama itu tidak terlalu banyak nanti di dalam greenhouse. Untuk yang screen itu fungsinya sama dengan yang greenhouse yang atas, yang UV. Itu juga untuk meminimalisir hama yang datang dari samping. Tetapi fungsi yang lain adalah bagaimana angin itu masuk itu nggak besar. Jadi angin itu bisa pecah. Karena ketika kondisi angin besar kok tanpa screen, otomatis nanti UV itu akan terangkat. Dan sebagai seorang pembisnis ini sangat rugi ketika nanti UV terangkat. Maka resiko-resiko itu bisa diminimalisir lewat screen. Konsep organik itu nggak mungkin nggak ada hama di dalam, itu pasti. Ulat, semut pasti ada. Maka di dalam konsep organik, hama yang nggak masif itu dibiarkan. Jadi stroberi saya ketika panen itu nggak mungkin 100% terjual. Pasti ada yang bolong. Lah itu nanti yang kita pilah. Makanya sisa dari yang bolong tadi itu yang menjadi harganya mahal. Kalau panen stroberi dari tanam sampai panen itu umumnya ya 50 sampai 60 hari. Jadi stroberi yang dipanen setiap hari itu kualitasnya jauh lebih baik daripada yang dipanen per 2 hari, apalagi 3 hari. Untuk stroberi di musim kemarau itu tidak seperti di musim penghujan, Mas. Jadi kalau di musim kemarau itu musimnya panen raya stroberi. Jadi di musim kemarau itu harga stroberi saya itu di angka 70.000 per kilogram. Tetapi kalau di musim penghujan bisa 80.000. Artinya ketika di organik itu ketika kok terjadi penurunan itu nggak signifikan. Tidak seperti sayur-sayur pestisida atau buah-buah pestisida. Jadi kami cenderung stabil. Untuk penjualan saya menggunakan yang pertama saya tetap setor ke toko-toko organik yang sudah mapan. Kemudian yang kedua saya menggunakan reseller. Jadi saya membuat reseller di Jogja, membuat reseller di Semarang, kemudian membuat reseller di Solo. Nah nanti reseller itu yang akan mempromokan produk-produk Soga. Harapannya ke depan adalah anak-anak muda yang belajar di kota-kota besar, di universitas-universitas terbaik di Indonesia, berani pulang ke daerahnya masing-masing, berani pulang ke desanya masing-masing, mengembangkan potensi yang ada di desanya. Karena saya yakin setiap desa, setiap daerah itu punya potensi yang bisa digali, bisa dikembangkan. Misalnya di saya di pegunungan, maka potensinya adalah tanaman-tanaman yang hidup di pegunungan, seperti tanaman hortikultura, buah stroberi, dan lain-lain. Jadi ketika kok nanti anak-anak muda yang sekolah tinggi di perkotaan mau pulang, kemudian mau mengembangkan kampungnya, maka ke depan itu sangat mungkin Indonesia itu akan muncul kantong-kantong tenaga kerja di desa. Itu harapannya, baik di bidang pertanian, pengolahan teknologi pertanian, maupun pemasaran hasil pertanian. Apalagi kita memasuki masa bonus demografi, di mana usia pencari kerja itu sangat banyak. Maka ayo pemuda bergerak pulang ke desa, mengembangkan desanya dengan berbagai keunggulannya. Dan Anda harus percaya dengan daerahnya, gitu. Saatnya kita menjadi produsen bagi orang-orang luar, bukannya kita menjadi konsumen bagi produk-produk orang luar. Teman-teman, saya mengembangkan pertanian dengan maksud memajukan pertanian Indonesia. Jadi saya terbuka sekali untuk teman-teman yang ada di Indonesia. Siapapun boleh belajar ke tempat kami atau bisa mengunjungi Instagram kami @stroberiorganik Gunung Andong. Kemudian untuk adik-adik yang dari perguruan tinggi juga bisa belajar di tempat kami. Kita sharing ilmu,
bagaimana mengembangkan pertanian menjadi lebih baik. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe Cap Capung.